Oke guys, sesuai dengan janji saya, maka di video kali ini kita akan membuat instalasi miniatur rumah ini dengan membuat dua grup instalasi. Seperti yang kalian lihat di sini, sudah saya pisahkan jalur dari instalasi untuk miniatur rumah ini. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, selain pada warna kabel, kalian juga bisa lihat pada warna pipanya. Di sini pipanya menggunakan pipa berwarna abu-abu untuk jalur pelayanan instalasi di ruang tamu, kemudian di bagian dapur. Kemudian untuk pipa yang berwarna putih, pipa yang berwarna putih akan melayani jalur instalasi di kamar depan, kamar mandi, kemudian di bagian kamar belakang ya. Jadi sini untuk jalur ruang tamu dan dapur kita menggunakan kabel kuning dan hitam. Kemudian untuk dua kamar dan satu kamar mandi ini kita menggunakan kabel berwarna merah dan hitam ya untuk jalurnya. Oke. Tanpa basa-basi langsung saja kita akan mulai penyambungan ya. Untuk penyambungan pada KWH meter kalian bisa lihat seperti ini jalurnya. Oke, seperti di video pertama ya. Untuk part satunya di sini ada 4 baut atau 4 terminal. Jadi untuk terminal pertama dihubungkan dengan fasa dari sumber PLN ya. Jadi yang berwarna biru fasa, kemudian yang hitam itu netral. Jadi kita hubungkan di sini fasanya, kemudian outputnya di terminal kedua masuk ke MCB. Kemudian input fasa dari sumber atau input netral dari sumber masuk di terminal ketiga. Kemudian keluar dari terminal keempat langsung ke instalasi rumah. Nah, jadi ini akan menjadi kotak sambung induknya ya di sini. Oke. Jadi kita akan mulai penyambungannya. Di sini untuk 3 kabel ini semuanya adalah kabel fasa karena kita akan membuat sambungan 2 grup ya. Di situ kalian bisa lihat ada 2 MCB. Nah, jadi untuk inputnya yang berwarna biru, input ke MCB, kemudian dia di jumper, dan outputnya kuning dan merah. Oke. Jadi kalian bisa lihat di sini penyambungannya. Oke, inputnya masuk ke bagian bawah, kemudian di jumper ke MCB satunya, dan outputnya keluar ke atas warna merah dan kuning. Oke, nah kita akan mulai penyambungan di sini ya. Berarti biru dan biru ini kita hubungkan. Oke, kemudian merah dan merah, hitam dan hitam, dan kuning ke kuning. Oke. Jadi kita hubungkan ya. Sebentar akan saya sambungkan terlebih dahulu. Oke, jadi seperti ini ya guys. Jadi dari KWH meter yang masuk adalah kabel biru dan hitam. Nah, untuk netralnya langsung saja ke kotak sambung selanjutnya. Kemudian fasenya masuk ke MCB seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ini adalah output dari 2 MCB ini yang akan melayani grup masing-masing pada instalasi ini. Oke, kita lanjut ke kotak sambung yang kedua. Nah, di sini berarti kita hubungkan saja masih seperti tadi ya. Kita hubungkan sama ya untuk jalurnya. Oke. Nah. Oke, jadi di sini berarti kita ambil satu kabel ini karena tidak perlu ya. Oke. Kabel ini kita ambil. Oh tidak, jadi kabel ini terpasang karena dia akan melayani saklar ini ya. Karena saklar ini kan akan menyalakan lampu di ruang tamu, kecuali saklar yang di bagian kamar mandi sana karena dia akan menyalakan lampu di bagian kamar mandi. Jadi dia menggunakan kabel berwarna merah. Nah, berarti di sini sudah benar ini ya. Jadi ada 3 kabel. Karena satu kabel ini yang berwarna kuning akan melayani yang ini. Oke, saklar seri ini. Kemudian dia akan menyalakan lampu di luar ini dan
lampu di bagian dalam. Oke. Nah, di sini kita sambung berarti sama seperti tadi, kuning dengan kuning ya, karena satu MCB kan akan melayani ruang tamu, dapur ya, kemudian teras ya, untuk lampu teras. Jadi kita hubungkan yang ini 3, kemudian netralnya juga ketiganya kita hubungkan, dan fasa yang berwarna merah. Jadi kita bagi saja, misalkan yang berwarna kuning grup 1, merah grup 2 ya. Oke. Jadi sini akan saya hubungkan terlebih dahulu. Oke guys, jadi sudah selesai saya sambungkan di sini ya. Berarti penyambungannya seperti ini. Netral untuk kedua jalur, jadi jalur grup 2 dan grup 1 netralnya, kemudian fasanya untuk grup 1 karena ini saklar termasuk grup 1, jadi kita tambahkan juga fasa kuning ke sana. Kemudian ini hanya 2 kabel karena dia dari MCB langsung menuju ke grup 2. Oke. Nah, di sini tinggal kita sambungkan, berarti hitam karena pengantar netral, jadi hitam ini ketiganya kita hubungkan. Oke. Kemudian fasanya kalian jangan keliru di sini karena ada banyak warna. Jadi untuk saklar seri kan dia 3 kabel ya. Jadi di sini ada 3 kabel. Nah, untuk inputnya saya menggunakan kabel berwarna merah ini. Input di saklar seri ya. Jadi kalau kalian sudah menonton video saya sebelumnya pasti kalian sudah paham. Nah, ini untuk inputnya. Jadi jangan sambungkan ke merah ini, kedua merah ini. Karena ini sudah menjadi jalur lain ya, jalur grup 2. Jadi ini untuk fasa ke grup 2. Nah, untuk fasa ke grup 1 atau ke saklar ini menggunakan kabel berwarna kuning ini. Nah, berarti input ini ya kita hubungkan dengan ini ya, dengan fasa sumber. Oke, sudah dipaham ya. Kemudian kita akan menyambungkan saklar ini ke lampu ini. Nah, di sini. Oke. Di sini saya lupa menambahkan satu kabel karena untuk jalur lampu ini ya. Karena saklar ini kan akan menyalakan lampu ini. Oke. Nanti saya tambahkan satu kabel. Saya tarik saja dari sini terus ke sana untuk lampu ya. Jadi di sini akan ketambahan satu kabel. Oke. Sebentar saya akan tambahkan dulu kabelnya. Oke guys, jadi mohon maaf karena tadi ada kekeliruan sedikit, saya lupa menambahkan satu kabel untuk jalur ini. Karena tadi sebenarnya akan saya buat dari sini jalurnya untuk ke lampu, tapi saya lupa menambahkannya. Nah, jadi kita lanjut saja, jangan terpengaruh dengan kesalahan kecil tadi. Tetaplah fokus agar kalian bisa paham instalasi ini ya. Oke, jadi kita akan lanjut ke sini, ke kotak sambung yang ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan hubungkan netralnya bersamaan. Kabel yang berwarna merah ini adalah fasa sumber ya. Jadi fasa sumber yang ini kita hubungkan lagi ke fasa sumber yang akan menuju ke rangkaian selanjutnya. Jangan terpengaruh dengan warna kabel ya guys, karena di sini saya sudah buat jalur masing-masing. Jadi kabel itu berfungsi sebagai penghantar. Jadi walaupun warna kabelnya berbeda, tetap listrik akan mengalir. Oke, jadi di sini input ke saklar warna merah ini input ke saklar seri itu. Dan ini adalah input grup 1 atau fasa sumber grup 1 untuk yang ini. Ya. Kemudian ini yang baru saya tambahkan tadi, kabel yang ini. Oke. Kabel yang ini jadi dia ditarik terus, jadi dia tidak diputus ya. Ini dia. Nah, ini. Jadi dia terus ke sana ditarik sampai ke jalur lampu ini. Oke. Jadi dia sampai di sini. Nah, jadi kita akan sambungkan terlebih dahulu ya. Semoga bisa dipahami ya penjelasan saya karena di sini kabelnya juga lumayan banyak ya. Jadi bagi kalian yang pemula pasti kalian kebingungan. Tapi semoga ya saya jelaskan bisa kalian pahami ya. Oke, saya akan sambungkan terlebih dahulu biar jalurnya kelihatan lebih jelas. Oke. Oke guys, sudah selesai saya sambungkan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, netralnya bersamaan. Ini fasa grup 2. Jadi tidak dihubungkan ketiga kabel merah ini ya. Karena kabel merah ini adalah input dari sumber ke saklar. Oke. Jadi hanya 2 kabel merah ini akan melayani grup 2. Kemudian ini adalah output dari saklar seri itu
ke lampu sana. Oke. Kemudian yang ini adalah output dari saklar seri ke lampu depan. Oke. Nah, kita akan langsung menyambungkan grup 1 terlebih dahulu ya, agar kalian tidak kebingungan dengan kabel yang ini. Oke, yang ini. Oke. Nanti kalau kita sudah memasuki sambungan sana, kemudian kita balik lagi ke sini, kalian akan bingung karena di sini sudah ada 3 kabel. Oke, jadi kita hubungkan terlebih dahulu grup 1. Nah, sini kita bisa lihat ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah kabel dari saklar itu ke lampu. Nah, ini adalah kabel fase ke lampu. Jadi kita hubungkan keduanya. Nah, dari saklar ke lampu. Kemudian ini adalah kabel fase dari sumber, dari grup 1, MCB grup 1. Oke, jadi dia yang ini. Oke, yang ini. Kalau kabel ke lampu kan tadi yang ini ya, saya jelaskan tadi, yang tidak saya putus. Nah, jadi grup 1 kita hubungkan ke sini untuk fase grup 1. Oke, kita hubungkan ke sini untuk mengantarkan listrik ke kotak sambung selanjutnya. Nah, kemudian netralnya sama kita hubungkan bersamaan. Oke, bisa dipahami ya? Sebentar akan saya sambungkan. Oke guys, jadi sudah seperti ini ya, sudah selesai sambungkan. Ini untuk saklar ke lampu, dari saklar terus ke lampu, ini jalur netral, dan ini fase sumber dari MCB grup 1 ke komponen selanjutnya. Jadi jangan kita sambungkan seperti ini ya, jangan sambungkan bersamaan karena warna kabelnya sama, jadi kita hubungkan bersamaan sama seperti ini. Jadi jangan ya, karena ini adalah walaupun warnanya sama tapi jalurnya berbeda, karena ini fase sumber, ini adalah fase dari saklar ke lampu. Nanti kalau kita hubungkan seperti ini bersamaan, jadi tanpa menggunakan saklar, lampu itu akan langsung menyala. Karena kenapa? Karena fasanya sudah terhubung ke fase sumber, ya. Karena fungsi saklar kan dia sebagai pemutus dan penghubung ya. Jadi kalau kita putus dari saklar, maka listriknya terputus. Kita hubungkan dari saklar, maka listriknya terhubung dari saklar ke lampu. Oke? Nah, kita lanjut ke kotak sambung selanjutnya. Di sini ada lebih banyak kabel lagi ya. Jadi kita pisahkan terlebih dahulu agar kalian tidak kebingungan. Nah, oke. Nah, kalau kalian lihat di sini ada 2 kabel karena ini adalah sumber tegangan ya, atau fase dan netral dari sumber. Kemudian di sini ada 2 kabel lagi karena di sini ada 2 buah stop kontak ya. Di bawah ada stop kontak. Kemudian di situ juga ada stop kontak ya. Ini. Oke. Oke. Nah, jadi di sini ada stop kontak. Jadi kita hanya membutuhkan 2 ini ya. Bukan karena stop kontaknya 2, jadi kita taruh di sini kabel 4. Tidak ya. Jadi hanya ada 2 kabel, nanti kita hubungkan di sini. Oke. Nah, kemudian di sini sama seperti tadi saklar seri yang di depan. Input warna merah, input ke saklar, output keluar atau kabel dari saklar ke lampu yang berwarna kuning ini. Nah, jadi yang ini ya. Jadi kedua kabel kuning ini akan terhubung ke masing-masing di sini. Netralnya bersamaan. Kemudian inputnya ini ke stop kontak, ini dari sumber, dan ini input ke saklar. Jadi ketiganya kita hubungkan. Nah, ketiga ini. Oke. Kita hubungkan. Oke, akan saya sambungkan ya. Oke guys, jadi sudah selesai saya sambungkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah input dari sumber MCB, input ke stop kontak, dan input ke saklar kita hubungkan bersamaan seperti ini. Kemudian output dari saklar yang ini masing-masing akan menyalakan lampu di bagian dapur dan di teras belakang. Oke. Nah, ini untuk netralnya. Oke, untuk penyambungan di sini di stop kontak sama ya, sama seperti di awal. Jadi kita hubungkan ketiganya bersama seperti ini. Oke, ketiganya bersama seperti ini. Nah, kalau di sini oke, netralnya kita hubungkan bersamaan seperti ini. Oke. Netralnya yang ini kita hubungkan. Kemudian fasanya jangan kita hubungkan bersamaan ya, karena ini adalah fasa dari saklar yang itu. Nah, jadi karena dia akan menyalakan masing-masing lampu atau lampu yang berbeda, maka kita hubungkan seperti ini, terpisah. Oke. Nah, seperti ini. Terpisah ya. Oke, bisa dipahami ya? Akan saya sambungkan dulu untuk jalur stop kontak dan jalur ke lampu. Oke.
Oke guys, jadi untuk jalur stop kontak sudah selesai saya sambungkan seperti ini penyambungannya ya, sama dengan di video part 1 ya, untuk satu grup, dan ini kan sudah 2 grup. Nah, untuk jalur lampunya seperti ini ya, jadi fasanya dipisah karena fasa ini adalah fasa dari saklar yang kedua ini. Oke, dua ini. Nah, ini adalah outputnya yang akan menuju ke lampu. Oke. Nah, kita akan lanjut penyambungan ke grup 2, oke. Karena di sini sudah, jadi kita lanjut ke bagian ini. Oke. Nah, kita akan sambungkan di bagian ini. Oke, kalian lihat di sini ada kabel yang banyak ya, lumayan ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada input atau ada kabel berwarna hitam. Ini adalah netral ke stop kontak. Oke, kalian lihat di situ ada stop kontak. Kemudian kalau kalian bertanya kenapa di sini kabel fasanya hanya 2, bukan 3, kan di stop kontak juga ada kabel fasa, ya kan? Kalau hanya 2 berarti ini hanya input dan output saklar. Nah, jadi misalkan satu ini adalah input ke saklar, satunya untuk lampu. Nah, kemudian fasa untuk stop kontak di mana? Oke. Nah, fasa untuk stop kontak kita input dari saklar ya. Kita ambil dari saklar, kita jumper ke stop kontak. Oke, jadi ini ya. Jadi kita ambil dari saklar, kita jumper ke stop kontak untuk fasanya. Jadi kita bisa menghemat penghantar atau menghemat kabel di sini ya. Jadi sini hanya 3 kabel. Kalau kalian mau membuat 4, maka kalian tambahkan 1 kabel di sini untuk fasa ke stop kontak. Oke. Nah, di sini akan kita hubungkan seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat ini adalah jalur dari sumber ya. Jalur dari sumber ini. Oke, jadi ini adalah jalur dari sumber. Kemudian ini adalah jalur ke komponen selanjutnya. Maka dari itu hitam kita hubungkan ke hitam semuanya. Kemudian ini adalah jalur fasa dari sumber, kita hubungkan ke fasa yang akan menuju ke komponen selanjutnya dan ke input saklar. Oke. Input saklar yang kita jumper ke stop kontak ya. Jangan kita hubungkan ke input saklar yang atau output saklar, karena kalau kita hubungkan ke output saklar maka stop kontak ini akan ada setrum ketika kita mengonkan saklar ini. Tapi kalau saklar ini off, maka stop kontak ini tidak ada setrumnya atau fasanya terputus. Karena itu kita hubungkan ke input saklar. Oke, ke input saklar. Oke, mungkin kalian yang sudah menonton video-video saya sebelumnya pasti paham dengan maksud saya untuk menjumper seperti ini. Oke, saya akan sambungkan terlebih dahulu ya untuk jalur kotak sambung ini untuk grup 2. Oke guys, jadi di sini sudah selesai saya sambungkan ya. Jadi kalian bisa lihat di sini untuk jalur output dari saklar ke lampu. Oke, jadi dia terpisah ya, tidak tersambung dengan yang ini. Nah, ini output dari saklar ke lampu ini. Oke. Kemudian ini adalah fasa dari sumber untuk grup 2 yang ini dengan fasa yang akan menuju ke komponen selanjutnya dan fasa input ke saklar yang nantinya di bawah sini di jumper ke stop kontak. Oke, bisa dipahami ya untuk penyambungannya. Kemudian di sini berarti ini saklar ya. Di situ ada saklar tunggal ya untuk menyalakan lampu ini. Nah, berarti kita hubungkan seperti ini. Oke. Seperti ini. Kemudian ketiga kabel merah ini bersamaan. Oke, seperti ini. Nah, oke. Dan hitamnya bersamaan. Oke, akan saya sambungkan ya biar terlihat lebih jelas untuk jalurnya. Oke guys, sudah selesai saya sambungkan ya di sini. Output dari saklar ke lampu di bagian kamar mandi. Ini adalah input dari jalur grup 2 dari fasa sumber, kemudian input ke saklar dan ke jalur instalasi selanjutnya. Oke, untuk penyambungan di sini sama seperti yang di depan ini. Oke, jadi sama. Nah, karena dia sama ya, kamar 1 dan kamar 2, kemudian komponennya saklar tunggal dan stop kontak. Jadi sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada 3 kabel karena fase ke
stop kontak ini sudah kita jumper dari input saklar. Oke. Nah, untuk penyambungannya sama, netral ke netral. Kemudian input atau fasa ini ke input saklar, kemudian output saklar ke bagian lampu. Oke, bisa dipahami ya. Akan saya sambungkan terlebih dahulu untuk jalurnya. Oke guys, jadi di sini sudah selesai saya sambungkan. Nah, seperti ini ya. Ini jalur dari MCB grup 2 terus kemari. Kemudian kita hubungkan ke input saklar. Fasa dari saklar kita hubungkan ke stop kontak. Kemudian fasa output dari saklar ke lampu. Yang ini kita hubungkan ke lampu. Dan ini untuk jalur netral. Oke, jadi untuk kedua jalurnya sudah selesai kita hubungkan. Langkah selanjutnya akan kita uji coba ya. Kita akan hubungkan ke sumber tegangan PLN. Jadi dari KBH meter ini akan kita hubungkan ke sumber tegangan PLN. Yang ini ya, kita hubungkan ke sumber tegangan PLN dan akan kita uji coba. Oke, sebentar ya akan saya hubungkan. Oke guys, jadi di sini sudah selesai saya hubungkan ke sumber tegangan PLN dan akan kita uji coba jalur dari instalasi ini atau pembagian grup dari instalasi ini ya. Akan kita tes apakah instalasinya berhasil atau tidak. Oke, kita akan hubungkan. Jadi di sini grup 1 MCB yang kanan ini dan grup 2 MCB yang kiri. Oke, kita hidupkan MCB untuk grup 1. Oke, kita tes tekan saklarnya. Oke, lampu di ruang tamu, kemudian lampu teras. Oke. Ya, bisa terlihat ya. Kemudian di sini untuk lampu di dapur dan teras belakang. Oke, menyala semua ya. Kemudian kalau kalian ingin menyalakan lampu di bagian kamar mandi seperti ini. Oke, tidak menyala ya. Kalian bisa lihat. Tidak menyala ya. Begitu juga di kamar depan. Oke, tidak menyala. Oke, karena dia terbagi di grup yang berbeda. Oke, jadi kita on-kan terlebih dahulu untuk grup 2. Oke, seperti ini. Nah, maka lampu yang ada di kamar mandi yang terhubung ke grup 2 akan menyala. Oke. Begitu juga di kamar depan. Nah, kemudian di bagian belakang atau di kamar belakang. Oke, seperti ini ya. Nah, sudah seperti ini. Nanti kita tes terlebih dahulu untuk stop kontaknya. Apakah berfungsi atau tidak. Oke, saya akan tes menggunakan bor. Oke guys, jadi di sini sudah saya colok untuk bornya. Kemudian kita tes. Oh, ini bor yang sudah rusak ya. Sebentar saya akan ambil bor yang lain. Oke guys, jadi di sini sudah saya ganti. Memang sebelumnya karena bor yang satu ini ternyata sudah rusak tombolnya. Oke, kita akan coba ya. Oke. Tadi ya. Jadi untuk stop kontaknya juga sudah berfungsi, saklar sudah. Untuk KWH meternya ternyata di sini dia sudah mulai menghitung guys. Untuk penggunaan listriknya dia sudah mulai menghitung. Di sini terlihat sudah ada angka 6 ya. Jadi sudah mulai menghitung penggunaan listrik dari rangkaian ini. Oke, mungkin seperti itu ya. Jadi untuk kalian, karena ini hanya contoh, jadi untuk kalian yang ingin memasang instalasi, harap dibuat lebih rapi untuk sambungannya, kemudian diisolasi ban ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, sini karena hanya contoh, jadi sambungannya saya biarkan seperti ini. Karena nantinya akan dipotong juga untuk tutorial video yang lain. Oke, ini untuk dua grup tiap ruangan. Selanjutnya saya akan buat dua grup untuk tiap komponen. Misalkan seperti ini. Seperti itu. Saklar dan stop kontak itu kita akan buat grup yang berbeda. Oke, jadi saklar MCB sendiri, kemudian stop kontak juga MCB sendiri. Oke, jadi kita buat seperti itu.
Jadi ini untuk 2 grup tiap ruangan. Video selanjutnya kita akan buat instalasi listrik 2 grup setiap komponen. Jadi komponen yang berbeda. Jadi untuk saklar dan lampu komponennya sendiri. Kemudian untuk stop kontak komponennya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena biasanya yang paling banyak terjadi korsleting itu pada stop kontak. Jadi di saat kita mencolok, misalkan charge dan lain sebagainya, biasanya terjadi korslet. Jadi kita pisahkan ya. Jadi seperti di bengkel listrik ini, untuk instalasi stop kontaknya dan instalasi saklar dan lampu itu terpisah. Jadi misalkan korslet saat melakukan praktikum, siswa-siswa melakukan praktikum, korslet di stop kontak, jadi lampu ini akan tetap menyala karena yang mati hanya jalur stop kontak atau MCB stop kontak. Oke, bisa dipahami ya. Jadi seperti itu untuk rangkaian ini, semoga bermanfaat. Bila ada kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih.